Kebayang kan, pendidikan makin mahal, kebutuhan makin mahal, perumahan makin gila, gaji segitu-gitu aja. Millennials have lower rates of employment overall. They have lower earnings. Bahkan disebut juga sebagai generasi termiskin. Kita bahas soal generasi muda lagi. Sebelumnya kita kan udah pernah ngebahas soal generasi muda yang banyak utang ya. Terus soal pengangguran juga udah pernah kita bahas kan. Sering malah yang itu. Nah sekarang gue mau bahas tentang anak muda lagi. Khususnya generasi milenial yang disebut-sebut sebagai generasi termiskin dari semua generasi lainnya. Wah, mana gue milenial lagi nih. Dan karena jadi generasi termiskin, milenial tuh akhirnya jadi generasi pertama yang kehidupannya tuh lebih susah dari orang tuanya. Padahal generasi-generasi sebelumnya tuh selalu lebih sejahtera atau minimal taraf hidupnya tuh sama lah kayak orang tua atau kakek neneknya. Milenial malah lebih miskin. Tapi kenapa bisa gitu ya? Apa nih yang jadi alasan dari kemiskinan generasi milenial ini? Dan apakah generasi muda lainnya termasuk Gen Z dan nantinya Gen Alpha dan seterusnya tuh bakalan makin miskin juga? Atau mereka justru punya nasib yang bakal lebih baik? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa generasi muda sekarang lebih miskin dari orang tua mereka. Di Learning by Googling. Ya, kayak yang gue bilang tadi, biasanya kan taraf hidup dari satu generasi ke generasi setelahnya tuh kan makin baik ya. Ekonomi lebih berkembang, kesehatan, teknologi segala macam juga lebih maju, yang harusnya bikin kehidupan jadi lebih gampang. Ya kayak dulu kan kakek lu kan mungkin kan masih di zaman perang kan. Nah, lu sekarang udah di zaman modern. Nah, itu harusnya kita lebih maju dong. Tapi ternyata hal itu tuh nggak selalu terjadi loh. Soalnya sekarang generasi milenial tuh justru jadi generasi pertama yang lebih miskin dari orang tua mereka. Bahkan disebut juga sebagai generasi termiskin. Kalau menurut McKinsey Global Institute disebut, sejak Perang Dunia II berakhir, kesempatan seorang anak buat hidup lebih baik dari orang tuanya tuh itu jauh lebih gede. Karena ya tadi, dunia kan udah mulai damai ya, udah nggak perang lagi. Terus juga akses ke pendidikan dan kesempatan ekonomi juga jadi lebih baik, jadi makin meluas. Yang ngebikin anak-anak jadi bisa lebih maju dari orang tua mereka. Makanya selama 70 tahun terakhir, hampir semua rumah tangga di negara maju tuh ngalamin peningkatan pendapatan. Disebut antara tahun 1993 sampai 2005, sebanyak 98% rumah tangga di 25 negara maju tuh ngalamin peningkatan pendapatan real. Tapi terus di periode 2005 sampai 2014, sebanyak 70% rumah tangga di negara-negara maju yang sama malah ngalamin stagnansi pendapatan dan bahkan penurunan. Wah, kok malah gitu ya? After the Second World War, countries such as America and Britain enjoyed a social mobility boom. An expansion in professional and managerial jobs allowed many working-class people to move up the income ladder. And as a result, if you were born in the post-war years in America, you had a 90% chance of making more money than your parents. Nah, kalau menurut University of Cambridge, secara keseluruhan, kekayaan bersih generasi milenial tuh umumnya 40% lebih sedikit daripada kekayaan Gen X. Dan 20% lebih sedikit daripada baby boomer. Atau ini buat gambaran umumnya kita lihat dari kepemilikan rumah deh ya. Disebut generasi milenial yang bisa punya rumah di bawah usia 35 tahun tuh itu jumlahnya sekitar 42% rumah tangga. Sementara di generasi orang tuanya, di generasi baby boomer yang punya rumah di bawah usia 35 tahun itu tuh mencapai 63%. Lebih banyak nih jadi nih dibanding milenial nih. Terus kalau dilihat di rentang usia di atasnya, di usia 35 sampai 45 tahun itu juga sama tuh. Bedanya tuh sekitar 20%-an juga. Milenialnya 60%, boomernya 80% yang punya rumah di usia segitu, di usia 35 sampai 45. Jadi ya emang jauh nih ya bedanya ya, 20% bedanya. Dan setelah bertahun-tahun ngamatin isu ini, para ahli setuju kalau milenial adalah generasi pertama yang lebih miskin dari orang tua mereka. Dan hal ini juga tuh dirasain langsung sama milenialnya sendiri. Soalnya nih, kalau menurut survei Monkey disebut, sebanyak 42,8% orang milenial di negara maju tuh ngerasa kalau hidup mereka tuh lebih susah dari hidup orang tua mereka. Cuma 20,7% doang yang ngerasa lebih baik. Sementara 36,5%-nya ngerasa hidup mereka sama hidup orang tua mereka tuh ya sama-sama aja, nggak ada yang berubah. Nah ini kan dari sini kan kelihatan ya kalau mayoritas milenial mereka tuh ngerasa ngejalanin kehidupan yang lebih buruk. Belum lagi sebanyak 14% milenial tuh mereka tuh pada punya utang. Padahal di generasi baby boomer waktu mereka ada di periode usia yang sama, yang punya utang tuh jumlahnya tuh cuma 8,7%. Jadi milenial nih udah kan kekayaannya lebih sedikit tapi utangnya lebih banyak.
Tapi kenapa milenial bisa lebih miskin? Nah ini buat alasannya tuh sebenarnya basic banget loh. Cuma banyak yang nggak sadar, khususnya generasi yang lebih tua. Jadi kalau menurut CBS News, waktu berita soal milenial yang jadi generasi miskin ini baru muncul ke permukaan di sekitar tahun 2016, di situ generasi yang lebih tua kayak Gen X sama Baby Boomer, mereka tuh pada nyalahin ke habit dan gaya hidup milenial yang menurut mereka boros. Jadi generasi-generasi yang lebih tua ini mereka tuh pada kayak pantes pada miskin, gaya hidupnya tinggi sih, makan di luar mulu, belanja mulu, makanya jangan kemakan gengsi terus. Jadi gini kan hidupnya kan, jadi miskin kan. Pokoknya waktu itu anak muda tuh pada kena bully di internet gara-gara jadi generasi termiskin. Padahal terus kalau menurut penelitian dari Federal Reserve disebut sama sekali nggak ada bukti yang nunjukin pengeluaran milenial buat makanan dan lain sebagainya itu lebih tinggi. Itu buktinya nggak ada tuh. Justru pengeluaran milenial sama Gen X dan Boomer tuh itu sama-sama aja, nggak ada bedanya. Jadi ya tuduhan soal gaya hidup dan gengsi tadi tuh nggak bener, modal asumsi aja itu, modal suuzon. Jadi alasan sebenarnya tuh justru karena inflasi, hutang dan harga perumahan yang makin nggak terjangkau. Bukan gara-gara gaya hidup jadi, itu tuh cuma suuzon. From a high in the 1940s, absolute mobility has been falling. And the generation of children born in the 1980s had just a 50% chance of making more money than their parents. Ini kita bahas satu-satu ya, mulai dari yang inflasi dulu deh. Jadi kalau buat di Amerika, yang tapi sebenarnya mirip-mirip nih di semua negara, kalau menurut data dari US Bureau of Labor Statistics disebut, walaupun harga-harga sekarang tuh serba naik, tapi upah minimumnya tuh masih segitu-gitu aja, cuma nambah dikit banget. Disebut pendapatan mingguan rata-rata buat pekerja full time di usia 25-34 tahun di tahun 1979 setelah disesuaikan dengan inflasi, itu ada di angka 1.004 US dollar. Nah, pendapatan mingguan buat kategori yang sama di tahun 2023 adalah 1.045 US dollar. Ini berarti cuma nambah 41 dolar doang nih per minggu nih. Atau ya berarti sekitar 5 dolar per hari. Kebayang gak lu dari tahun 1979 sampai 2023 nambahnya cuma 41 dolar. Dan jelas ini kecil banget dong buat hidup di Amerika yang serba mahal. Ya kalau semua harganya masih sama sih mungkin gak masalah ya. Masih mirip-mirip kan berarti kan kondisi si anak sama si orang tuanya dulu. Nah masalahnya ini kan dengan peningkatan gaji yang cuma 4% doang tadi, itu tuh gak bisa nutup kebutuhan yang makin mahal. Bayangkan, pendidikan makin mahal, kebutuhan makin mahal, perumahan makin gila, gaji segitu-gitu aja. Nih, kalau menurut studi dari Clever Real Estate disebut, harga rumah dari tahun 1967 ke tahun 2024 itu ngalamin peningkatan 24 kali lipat dengan peningkatan harga per tahun rata-ratanya tuh ada di angka 4,2%. Jadi kebayangkan peningkatan harga rumah tuh rata-ratanya 4,2% per tahun, peningkatan gaji cuma 4% dalam 40 tahun. Ya nggak kekejar lah, jelas lah. Gila. Nah itu baru dari rumah, belum pendidikan. Ya sekarang kan makin banyak ya anak muda yang melanjutkan pendidikan tinggi ke universitas yang ngebikin mereka harus nanggung utang mahasiswa. Nah kalau menurut Bankrate disebut biaya kuliah dalam 40 tahun terakhir itu meningkat 153%. Dengan peningkatan rata-rata tahunannya adalah 8%. Dan jelas ini ngebikin banyak mahasiswa jadi harus ngutang buat dapat gelar sarjana. Dan proporsi lulusan sarjana di kalangan milenial juga tuh itu jauh lebih banyak daripada baby boomer loh. Boomer yang punya gelar sarjana itu tuh cuma 25%. Milenial ada hampir 40%. Jadi sekarang tuh yang kuliah lebih banyak, tapi yang ngutang buat kuliah itu juga lebih banyak. Aduh, miris juga ya. Terus selain harga-harga yang naik, bunga tabungan di bank juga tuh jadi turun, yang ngebikin uang yang dimiliki generasi muda di bank itu jadi lebih sedikit. Kalau menurut New Trader You disebut, di tahun 1985, suku bunga tabungan yang dikasih bank ke nasabahnya tuh bisa mencapai 8-10%. Sekarang cuma 0,5% doang. Dan karena hal-hal inilah, karena biaya makin naik tapi pendapatan segitu-segitu aja atau justru berkurang, akhirnya jadi banyak generasi muda yang memutuskan buat nunda hal-hal yang penting. Kayak nunda nikah, nunda punya anak, nunda beli rumah, ya pokoknya yang penting-penting tuh jadi ditunda dulu lah. Makanya sekarang banyak banget kan anak muda usia 20 tahunan atau bahkan 30 tahunan yang masih tinggal sama orang tua mereka. Karena ya itu, soalnya harga rumah tuh mahal banget, harga sewa juga mahal. Jadi ya mereka kelar deh udah. สมัยนี้เนี่ยพอมีลองนึกภาพดูว่าสมมติเรามีลูกเนี่ย
หนึ่งคือใครจะเป็นคนเลี้ยงใช่ไหมครับเพราะว่าในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยถ้าบ้านเราไม่ได้รวยมาแต่เดิมนะครับส่วนมากพ่อกับแม่ก็ต้องทำงานทั้งคู่ก็เลยทำให้หลายคนตัดสินใจชะลอการมีบุตรออกไป Terus alasan lainnya lagi, kalau menurut Intergenerational Foundation, yang ngebikin generasi milenial jadi generasi termiskin adalah waktu mereka baru terjun ke dunia kerja, dunia tuh lagi ngalamin krisis 2008. Yang jadi krisis keuangan terburuk. Jadi kebayang kan gimana susahnya waktu itu kan? Pertama uang kuliahnya tinggi, pas lulus utangnya udah banyak. Terus kalinya kerja gajinya rendah, soalnya lagi krisis. Jadi ya nggak usah beli rumah deh, buat hidup aja susah. Dan ya masalah utang dan rumah ini emang susah banget sih ya diselesaikannya ya, soalnya efeknya kan bakal jangka panjang banget nih. Banyak yang nunda buat beli rumah karena masih banyak utang. Dan kalau utangnya udah lunas juga, itu tetap berat tuh buat beli rumah tuh, soalnya kan harganya kan makin mahal banget. Jadi ya generasi milenial nih emang lebih susah buat punya aset daripada generasi yang lebih tuanya. Ya ini gue ngerti banget sih rasanya sih. Tos milenial dulu lah kita lah. Recessions, while terrible for most everyone, are particularly awful for those just entering the job market. If you enter the labor market at the wrong time, which this generation did, you're going to have ongoing problems. They're not transitory, they're ongoing. Tapi terus kalau menurut The Conversation, walaupun milenial tuh jadi generasi pertama yang lebih miskin dari orang tuanya, tapi seenggaknya kondisi kehidupan mereka tuh jadi lebih baik di era yang serba modern dan digital ini. Makanya dianggapnya kalau ada milenial yang bisa ngatasin masalahnya, dia bisa ngelunasin utangnya dan berhasil beli rumah, kalau itu bisa tuh, kalau itu berhasil, kehidupan dia ke depannya itu bakal lebih nyaman dari orang tua mereka yang boomer. Karena mereka hidup di zaman yang serba muda, yang serba digital, yang serba modern. Tapi ya syaratnya itu ya, harus bisa ngatasin masalah basicnya dulu. Tapi walaupun sebagian ahli yakin hidup milenial tuh akan terus membaik, tapi milenialnya sendiri, khususnya di negara maju, mereka tuh malah pada pesimis loh sama prospek hidup mereka dan anak mereka. Kayak contohnya nih, cuma 13% orang dewasa Jepang yang yakin kalau kehidupan anak-anak mereka tuh akan lebih baik dari hidup mereka sendiri. Terus di Inggris juga sama tuh, angkanya tuh di 22%. Di Amerika itu angkanya 31%. Jadi ya kebanyakan milenial dunia tuh mereka tuh sekarang tuh justru pada pesimis tentang kehidupan anak-anak mereka nanti. Makanya akhirnya banyak yang lebih milih buat nggak punya anak kan. Tapi emang generasi muda lainnya pada miskin juga. Ya kalau dibandingin sama Gen Z, kalau menurut The Economist, walaupun kondisi ekonomi yang dihadapin sama Gen Z itu sama susahnya, utang mahasiswa sama-sama banyak dan harga rumah sama-sama tinggi, tapi ternyata Gen Z itu justru jadi generasi terkaya sepanjang masa. Kebalikan dari generasi di atasnya yang disebut sebagai generasi termiskin. Bisa gitu ya, cuma beda satu generasi tapi kebalikannya kacau nih. Kenapa bisa gitu? Nih, kalau menurut Yahoo Finance, gaji tahunan rata-rata Gen Z yang berusia 25 tahun itu tuh sekitar 40.000 US dollar. Dan ini lebih tinggi dari generasi manapun, termasuk dari generasi orang tuanya, dari Gen X. Dan pendapatan ini masih akan terus bertambah nih seiring berjalannya waktu nih. Jadi 40.000 US dollar itu tuh belum mentok tuh, masih bakal naik tuh. Jadi walaupun sekarang banyak Gen Z yang masih sekolah atau kuliah, tapi nanti kalau mereka udah lulus, mereka tuh justru akan berkontribusi secara positif terhadap perekonomian dunia. Dan kalau menurut Martha Bowles, kepala komunikasi di Nielsen IQ, dia bilang, yang ngebikin kehidupan Gen Z lebih baik tuh karena Gen Z adalah generasi pertama yang lahir di era digital. Yang ngebikin mereka lebih melek terhadap banyak hal penting. Jadi walaupun Gen Z ini harga rumah dan biaya kuliahnya tinggi, tapi mereka tuh bisa ngimbangin itu dengan banyak cara. Salah satunya adalah investasi di usia muda. Ya jadi Gen Z ini karena mereka tuh kena exposure yang lebih baik terhadap instrumen finansial, mereka tuh akhirnya jadi lebih ngerti gimana caranya dapat uang tambahan. Gimana caranya dapat passive income. Makanya kalau menurut studi yang dilakuin sama Next Gen Personal Finance di tahun 2019 disebut sebanyak 33% siswa sekolah menengah tuh udah pada punya rekening bank sendiri. Dan 34%-nya itu sharing sama orang tua mereka. Jadi sekitar 67% Gen Z tuh mereka tuh udah pada punya tabungan sejak mereka masih sekolah.
Dan banyak juga yang udah mulai investasi di usia yang sangat muda. Salah satunya di saham. Ya, sebenarnya sejak dulu milenial juga tuh udah ada yang invest kayak gini ya. Cuma tetap ini nggak semua kalangan nih di milenial nih. Soalnya di milenial kan yang kena exposure tentang investasi itu kan cuma yang udah akrab sama hal itu kan. Cuma yang kaya-kayanya doang. Sementara Gen Z karena exposure-nya luas, yang dari kelas menengah juga tuh jadi pada bisa dapat ilmunya. Makanya mereka jadi pada bisa invest. Belum lagi sekarang kalau pengen dapat duit dari internet kayak dari endorse atau AdSense kan itu bisa juga kan. Dan itu bisa dimulai dari usia semuda mungkin. Dan jelas ini menguntungkan banget nih buat Gen Z nih yang emang hidup di era ini. Mantap Gen Z, mantap, mantap, mantap. In 2023, the home ownership rate for adult Gen Zers, those 19 to 26 years old, was higher than the home ownership rate for millennials and Gen X when they were 24. The race is close though. 27.8% of 24-year-old Gen Zers are homeowners compared to 24.5% of millennials when they were the same age. Terus hal lainnya juga yang ngebikin Gen Z lebih kaya, kalau menurut survei yang dilakuin sama Annual Transamerica Retirement Survey di tahun 2021 disebut, soalnya usia median Gen Z buat mulai nyiapin dana pensiun tuh ada di angka 19 tahun. Sementara generasi orang tuanya, Gen X, itu di 30 tahun. Kebayang kan, Gen Z udah mulai nyiapin pensiun di usia 19 tahun, Gen X baru di 30 tahun. Ya jelas ini ngebikin masa depan Gen Z bakal lebih nyaman dan lebih terjamin lah. Karena ya udah siap-siapnya dari jauh-jauh hari. Jadi walaupun inflasi mereka tuh lebih tinggi dan harga-harganya makin mahal, tapi seenggaknya uang pensiun mereka itu udah lebih banyak. Oh iya, terus soal rumah juga, kalau menurut Forbes, Gen Z yang punya rumah di usia 25 tahun itu tuh lebih banyak persentasenya dibanding milenial dan Gen X. Mereka tuh cuma kalah dari baby boomer. Cuma ya balik lagi, di era boomer tuh kan harga rumah tuh emang jauh lebih murah kan dibanding di era Gen Z. Terus kalau menurut CNBC, walaupun Gen Z tuh punya tanggungan yang sama beratnya kayak milenial, di mana semuanya tuh serba mahal, tapi aliran pengeluaran Gen Z itu tetap banyak banget. Keluar duitnya tuh tetap sering banget. Mereka tuh masih bisa beli-beli, masih bisa belanja, masih bisa segala macam. Jadi dengan tanggungan yang sama, kalau milenial jadi pada hemat-hemat kan, kalau Gen Z enggak tuh, tetap bisa belanja terus. Dan pengeluaran Gen Z ini ngebikin Gen Z secara keseluruhan jadi generasi dengan kontribusi terbesar terhadap pasar dibanding generasi-generasi lainnya. Jadi masalah milenial sama Gen Z tuh mirip-mirip sebenarnya. Harga rumah naik, utang kuliah tinggi, inflasi tinggi. Yang ngebedain, Gen Z lebih siap aja ngadepin semua masalah itu karena mereka lebih gampang buat akses informasi dan segala macamnya. Jadi ya ternyata digitalisasi dan akses ke internet tuh emang sepenting itu ya. Ya lihat aja ini Gen Z sama milenial, padahal masalahnya tuh sama, tapi dua generasi ini nasibnya jadi beda. Yang satu jadi generasi termiskin, yang satu jadi generasi terkaya. Nah kalau buat generasi yang lebih muda lagi, Gen Alpha itu masih belum kelihatan tuh bakal kemana arahnya. Soalnya ya mereka masih pada kecil-kecil kan. Tapi kalau menurut lu nanti Gen Alpha bakal kayak gimana nih? Silakan komen. Millennials have lower rates of employment overall. They have lower earnings, lower savings, and then layered on top of that, they have debt, which of course is deeply related to that lower employment and lower earning. Oke, sekian Lerbungin kali ini tentang kenapa milenial jadi generasi termiskin dalam sejarah. Dan sekali lagi, sebagai milenial juga nih, mari kita tos milenial. Ya, buat saudara-saudara milenialku, semoga kita selalu dikuatkan ya, dan dimurahkan rezekinya. Amin, 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 amin. Ya, kalau lu merevisi gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi biasa. Sekali lagi, thank you, nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.